Hari ini hari Kamis 8 Juni 2023. Saat ini saya sudah bersama Bapak Dr. Irfan Maidelis selaku Kepala Bidang Pendidikan SMP ya, Pak Irfan. Lebih akrabnya lagi manggil abang aja ya Bang? Ya, Bang Irfan ya, lebih Irfan. Jadi gini Bang, kehadiran kita dari media yaitu untuk mengadakan sekitaran PPDB yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 tahun ini. Atau berapa lama atau sudah menjabat sebagai, bisa diceritakan sedikit menjadi seorang kabit di Perinda Ismail Sabrata. Memang kita dilantik jadi kabit pembinaan sekolah menengah pertama ini lebih kurang 3 bulan. Itu tepatnya pada tanggal 7 Maret 2023. Kemudian pasca pelantikan itu akan dihadapkan dengan beberapa kerja yang sangat luar biasa yang menjadi tugas rutin atau agenda rutin pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Salah satunya ini persiapan kita dalam pelaksanaan PPDB dan tingkat Kota Pekanbaru. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli 2023. Ya, oke Bang, mengenai masalah yang harus diceritakan tentang pelaksanaan PDB dan kami ketahui untuk masyarakat secara luas, khususnya di Kota Pekanbaru sendiri Bang. Untuk pelaksanaan PPDB tahun 2023 ini khusus jenjang pendidikan SD dan SMP itu sebenarnya seperti apa sih Bang? Apakah sudah ada juknisnya atau regulasinya dalam pelaksanaan PPDB yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru itu seperti apa Bang? Ya, terima kasih. Kalau untuk regulasi kita tetap mengacu kepada Permendikbud nomor 1 tahun 2021, sampai saat ini belum ada perubahan. Kemudian juga turunannya ada Perwako, kemudian ada juknis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Dan tahun ini untuk PPDB tingkat SMP kita daring atau online, sedangkan untuk tingkat SD di Kota Pekanbaru ini masih manual atau offline. Kemudian dari juknis itu, turunan dari Permendikbud itu ada 4 jalur untuk PPDB tingkat SMP Kota Pekanbaru. Ada jalur zonasi, kemudian jalur afirmasi, kemudian jalur prestasi, kemudian jalur perpindahan orang tua. Jalur zonasi ini kita bagi juga ada 3 persentase. Jadi sekolah penduduknya yang padat itu untuk jalur zonasi ditetapkan melalui juknis itu sebanyak 75%, seperti di Kecamatan Tuah Madani, Bina Widya, kemudian Tenayan Raya. Kemudian kalau penduduknya tidak terlalu padat itu 65% pada kecamatan seperti Kecamatan Bukit Raya, kemudian Kecamatan Rumbai. Rumbai itu ada 3, Rumbai Timur, Rumbai Barat, ya, dan Rumbai. Kemudian ada 50% untuk zonasi itu di sekolah yang kompleks, ya, sekolah kompleks seperti SMP Negeri 1, SMP 4, SMP 10, kemudian juga ada SMP 14, SMP 5. Itu kompleks. Jadi untuk jalur zonasinya hanya 50. Kemudian untuk jalur afirmasi masing-masing 15%. Itu untuk siswa yang kurang mampu, yang memiliki kartu KIP, PKH, dan DTKS yang dikeluarkan dari. Kemudian ada jalur prestasi. Prestasi ini ada 2, prestasi akademik dan prestasi non akademik. Kemudian juga perpindahan orang tua. Perpindahan orang tua ini khusus untuk instansi pemerintah, BUMN, Polri, dan TNI, serta perusahaan yang diberi tugas oleh pimpinan untuk pindah tugas ke wilayah Kota Pekanbaru. Jadi ada 4 jalur untuk PPDB secara online. Kalau saya ada akademik dan non akademik. Ya. Nah, kebanyakan masyarakat masih awam nih Bang. Akademik itu seperti apa? Non akademik itu Kalau untuk jalur prestasi yang akademik ini bagi siswa yang memiliki prestasi yang tidak akademik, seperti pernah mengikuti olimpiade atau pelajaran, kemudian juga ranking pada di kelas masing-masing,
atau memiliki surat keterangan juara umum 1 atau 2 dan 3 di jenjang sekolahnya masing-masing. Yang non akademik ini seperti prestasi bidang olahraga, kemudian juga tahfiz Al-Quran. Nah, ini yang non akademik. Berarti prestasi itu baik diperoleh dari tingkat kabupaten atau betul, sampai ke provinsi dan nasional. Ya, itu ada poin-poinnya. Ya, tingkat kota sekian poinnya, kemudian tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional, bahkan untuk tingkat internasional itu ada poin-poinnya. Juga poinnya berbeda juga. Ada yang beregu, ada perorangan yang non akademik ini. Yang beregu seperti takraw, bola voli kan beregu permainannya. Ya, kalau umpamanya perorangan itu beda lagi poinnya, seperti pencak silat dan perorangan, ya, dan non akademik lainnya seperti gitar, ya, nyanyi dan lain-lain. Oke, kembali lagi nih Bang, ya Bang katakan bahwasanya untuk sistem PPDB, SMP, apakah di dalam aplikasi online ini untuk persyaratan untuk mendaftarkan orang tua muridnya itu secara zonasi itu dicantumkan nggak Bang alamat? Jadi menjadi sebuah dilema juga Bang, bahwasanya yang alamatnya dekat tapi dia tidak terjaring. Ya. Nah, karena hanya kesalahan titik pengambilan koordinat. Ya, juga. Nah, ini juga di tahun 2023 ini kita ada inovasi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk menentukan titik koordinat, di samping data kita ambil dari data Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga sekarang kita kasih kesempatan di halaman web atau aplikasi itu siswa akan berfoto atau selfie di depan rumahnya masing-masing, ya, yang sudah disiapkan time stamp-nya oleh aplikasi kita. Jadi ketika nanti ini alamat yang sebenarnya sesuai dengan kakak, kemudian kita sondingkan dengan alamat foto selfie siswa masing-masing di depan rumahnya. Jadi lebih akurat lagi. Tidak hanya dari sisi alamatnya, tetapi pada saat dia mengambil selfie, titik fokusnya juga pada alamat. Iya, benar-benar. Jadi dia tidak bisa selfie sembarangan. Tidak bisa. Karena dia udah tertitik koordinat pada saat dia selfie. Iya, betul. Berarti ada dua data yang otentik yang langsung bisa diperoleh operator yang boleh tahu Bang. Data daripada pihak dinas pendidikan sendiri, ya Bang ya, untuk anak tamatan SD yang mungkin diperkirakan kalau nggak salah saya itu kan sekitar hampir 198 SD Bang ya, untuk negeri. Ya. Betul Bang ya? 177 yang negeri. Negeri ya, sekarang ya, ya, berarti 177 yang negeri saat ini. Nah, dari 177 dengan jumlah SMP yang sekitar hampir 49 yang Bang yang sudah beroperasi saat ini, apakah dengan jumlah itu memadai Bang? Nah, kalau ketika memadai berarti tidak ada kekhawatiran, terpenuhilah kotanya. Tetapi ketika apabila tidak memenuhi kota atau penuh berlebih kapasitas ya, yang mendaftar itu dibanding kota yang ada, itu bagaimana? Memang kuota kita sebenarnya dari data yang kita terima, ya, jumlah siswa SD kelas 6 negeri dan swasta yang akan tamat tahun ini itu sebesar 18.214 orang, ya, 18.214 orang. Dan kuota kita untuk di negeri itu hanya sekitar 10.296 kuota, ya, 10.296 kuota, ya, untuk menampung siswa-siswa kelas 6 SD negeri juga dengan program Pak PJ Wali Kota. Pak PJ menambah lagi 24 rombel di tingkat kota Pekanbaru, ya, ruang belajar baru, ya, RKB, ruang kelas baru. Kemudian ada 2 unit sekolah juga yang akan dibangun pada tahun ini. Kita sudah membuka juga untuk masing-masing 3 kelas, ya, SMP 50 sama SMP 51. SMP 50 ini beralamat atau berlokasi di Kecamatan Buah Madani. Kemudian yang SMP 51 itu di Rumbai dekat jembatan Leton 4. Jadi juga salah satu
program Pak Wali untuk mengatasi supaya siswa-siswa yang tamat SD ini tidak bisa tertampung di sekolah negeri. Triknya untuk itu seperti apa? Nah, terkadang mindsetnya manusia, masyarakat, apa sih swasta, Ya. mahal biayanya, ya kan? Nah, bagaimana trik abang sendiri sebagai seorang KB, ya bang ya, di bidang pendidikan SMP, jenjang pendidikan SMP, itu trik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat itu sendiri seperti apa? Bahwasanya pendidikan itu sama saja. Jadi Ya, sebenarnya kalau- ya tadi yang kami sampaikan tadi juga kalau dilihat kan presentasinya belum tertampung semua. Ya. Inilah kelebihan itu kita harapkan ya. Kita harapkan siswa-siswa kita ini melanjutkan jenjangnya ke swasta. Memang tidak kalah nanti, malah mutu dan pendidikan itu malah lebih bagus karena di swasta dibanding dengan negeri. Dan juga sudah ada di swasta itu tidak terlalu berat biaya pendidikannya, karena masyarakat menganggap kadang swasta ini biaya pendidikannya tinggi, ya kan, mahal. Padahal tidak. Kalau dari segi mutu, swasta juga banyak yang bermutu. Jadi pemahaman-pemahaman ini yang mulai kita canangkan kepada masyarakat supaya juga tidak terfokus ke sekolah-sekolah negeri, karena dinas pendidikan khususnya tidak hanya menaungi sekolah negeri saja, tetapi juga negeri dan swasta di Kota Pekanbaru. Apa sebagai sosok kepala lembaga dinas pendidikan dan Ya. pemerintahan Kota Pekanbaru pada khususnya, Pak. Harapan abang baik kepada masyarakat, baik kepada lembaga pendidikan, tenaga pendidik, maupun kepada siswa didik ini, Bang. Karena mindsetnya ini Bang, anak didik malah orang tua mengikuti kemauan anak, Ya. bukan anak mengikuti kemauan orang tua. Nah, jadi harapan abang kepada anak didik, karena Pak, untuk masuk di pendidikan SMP kan sudah tidak lagi masanya main, Ya. tapi untuk mengenai jati diri ya. Jadi, Nah, harapan abang sebagai mewakili dinas pendidikan dan pemerintah Kota Pekanbaru sendiri itu seperti apa? Dan terakhir, harapan abang kepada pemerintah Kota Pekanbaru, Bang, terutama untuk meningkatkan mutu dunia pendidikan dan menjamin hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang baik diberikan oleh pendidikan yang formal maupun informal, baik yang negeri. jadi kita harapan kita kepada anak-anak kita ya, marilah belajar dengan sungguh-sungguh, tekun ya, raih dan prestasi. Ya, mudah-mudahan karena Kota Pekanbaru ini memang merupakan ibu kota Provinsi Riau, kita juga berharap mutu ataupun prestasi harus juga terfokus di pendidikannya di Kota Pekanbaru. Kalau kita lihat ini dari program pemerintah pusat, alhamdulillah Kota Pekanbaru ini masih unggul ya. Salah satunya ada program pemerintah pusat, itu ada sekolah penggerak, ada guru penggerak. Alhamdulillah Kota Pekanbaru ini penghasil guru penggerak terbanyak pendidik dan tenaga pendidikan gitu kan. Ya, mengimbaulah kawan-kawan kita ini supaya tetap fokus untuk mendidik, mencerdaskan anak-anak bangsa kita ini tanpa umpamanya pilih kasih, pilih pamrih, dan kami bersama melayani Bapak dan Ibu guru kira-kira nanti di mana kendala, masalah. Kemudian juga kami selalu terbuka untuk berdiskusi hal-hal yang positif, bagaimana kira-kira untuk meningkatkan mutu pembelajaran baik prestasi akademik maupun non akademik bagi kawan-kawan kita di tenaga pendidik terhadap rekan media yang merupakan suatu mitra edukasi, karena media itu adalah merupakan pilar keempat dari pembangunan, dan ormas juga menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial dan juga sebagai social kontrol atau sebaliknya. Nah, itu harapan, karena masih banyak nih Bang, yang itu bahkan ada yang alergi, takut karena dramatiknya ya Bang ya. Nah, harapan ini supaya, karena tanpa media, tanpa ormas, dinas pendidikan atau pemerintah juga tidak mengetahui bagaimana perkembangan lembaga pendidikan itu. Sekolah-sekolah dulu gitu ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah alergi dengan kawan-kawan kita media ataupun umpamanya baik media online maupun media cetak. Karena kan kawan kita media inilah juga yang ikut
membesarkan, memberikan informasi, pemahaman ya, baik ke masyarakat luas maupun ke masyarakat yang khususnya gitu ya, yang ada di itu. Kami juga berharap kawan-kawan kita media ini ya juga ikut andil lah dalam mengawasi ya pelaksanaan PPDB yang ada di Kota Pekanbaru ini. Karena kan ini memang agenda rutin kita bersama. Kalau tidak ada juga yang mengontrol, yang mengawasinya, nanti bisa lolos ya gitu. Jadi kita juga berharap, marilah hal-hal yang kira-kira yang kurang berkenan silakan, karena kami dinas pendidikan nanti akan juga membuka posko PPDB. Di sana ada tempat meja pelayanan, meja pengaduan. Jadi masyarakat kira-kira ada yang terkendala, kita layani. Sehingga ke seluruh kepala sekolah jangan dipersulit masyarakat yang datang ke sekolah untuk mendaftar anak-anaknya. Layani dengan semaksimal mungkin. Ini juga himbauan dari Pak PJ Wali Kota Pekanbaru agar melayani masyarakat, jangan dipersulit masyarakat. Yang juga tahun ini ada inovasi. Sudah tadi inovasi yang pertama yang selfie tadi ya. Yang kedua, sekarang untuk jalur zonasi itu akan ditampilkan 5 sekolah yang terdekat. 5 sekolah. Nah, dari 5 sekolah yang terdekat dari titik koordinat siswa, tempat tinggal siswa, siswa bisa memilih 2. Kalau tahun kemarin hanya 1, ya. Sekarang bisa 2 sekolah dipilih oleh siswa melalui. Dan juga kami mengimbau kepada masyarakat sebelum diokekan, pilihlah dulu dari 5 itu kira-kira mana sekolah yang paling terdekat. Karena di sana memang dicantumkan, diurutkan berdasarkan sekolah yang terdekat, dicantumkan juga jarak berapa kilo dari sekolahnya. Ada 500 meter, umpamanya ada 750 meter, ada 1 kilo, ada 1,5 kilo, dan umpamanya 2 kilo. Jadi memang diurutkan berdasarkan sekolah yang kepada masyarakat Jakarta. Dalam pelaksanaan PPDB tahun 2023 khususnya di Kota Pekanbaru yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru memiliki inovasi-inovasi yang terbaru sehingga tidak memerlukan olahraga itu menampilkan titik koordinat sekaligus kedua menampilkan anak didik atau peserta calon didik itu selfie di titik koordinat yang telah ditentukan yang pertama. Yang ketiga juga inovasi lahir bahwasanya Dinas Pendidikan juga memberikan inovasi alternatif yang terdahulu sebelumnya itu hanya bisa memilih 1 sekolah terdekat, ternyata memberikan peluang kepada masyarakat itu memilih 2 sekolah di 5 sekolah yang terdekat di zonanya masing-masing. Nah, ini memberikan kemudahan diberikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, inovasi kemudahan bagi masyarakat Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Bapak Muflihun selaku PJ Wali Kota Pekanbaru yang saat ini diperpanjang hingga 2024 masuk masa pilkada nanti ke depannya. Walaupun kapasitas dengan kota yang dimiliki oleh itu tetap mudah-mudahan juga memberikan inovasi. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan menjamin bahwasanya dunia pendidikan di swasta itu tidak terlalu jelek, bahkan mungkin lebih baik daripada negeri ya Bang. Iya, betul. Lebih baik daripada mutunya daripada negeri. Dan juga bahwa swasta itu mindsetnya tidak mempersulit dari segi biaya ya Bang. Iya. Ya mungkin masyarakat punya image wah swasta itu biayanya mahal. Coba untuk masyarakat yang pasti peran dunia pendidikan anak bangsa itu tidak hanya pemerintah saja tanggung jawab, tetapi orang tua juga yang bertanggung jawab demi terjalinnya atau terwujudnya dunia pendidikan. Hak anak mendapatkan pendidikan yang layak, yaitu wajib belajar 9 tahun yang ditentukan oleh pemerintah pusat ya. Sekarang sudah 12 tahun. Sekarang sudah 12 tahun pemerintah. Ya wajib 12 tahun dicanangkan oleh pemerintah. Maka oleh karena itu peran orang tua itu sangat penting. Dan juga melalui Abangga kita bahwasanya dihimbau kepada tenaga pendidik baik itu kepala sekolah maupun guru ya tidak untuk was-was terhadap media dan ormas ya. Dan juga menghimbau apa yang telah dihimbau oleh Pak Muflihun selaku PJ Wali Kota Pekanbaru menerima melayani media maupun ormas saja. Betul. Oke, mungkin itu saja pemirsa
Saya Ismail Sabata dari Pekanbaru melaporkan.